Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, hari ini Engkau jadikan. Kami boleh rayakan Tuhan, kami boleh peringati Tuhan, bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau pernah datang ke dunia Tuhan. Tapi saat ini Tuhan kami percaya Tuhan, dan kami tahu Tuhan, bahwa Kau bukan lagi bayi kecil itu, tetapi Kau adalah Raja segala Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Dan hari ini Tuhan, kami dedikasikan waktu ini, kami dedikasikan seluruh tubuh, jiwa, roh kami, hati kami Tuhan, seluruh tempat ini Tuhan, seluruh pelayanan kami, seluruh hati kami Tuhan, untuk menyambut Engkau Sang Raja. Bertahtalah di tempat ini Tuhan, ditinggikan Engkau di tempat ini, dan biarlah Engkau disukakan oleh semua nyanyian, pujian, apapun yang Tuhan, persembahan yang dibawa oleh umat-Mu di tempat ini. Dan kami tahu Tuhan, untuk tahun-tahun ke depan Tuhan, Engkau lah penasihat ajaib Tuhan. Engkau yang sanggup membukakan jalan-jalan yang baru, hikmat yang baru, kebenaran yang lebih besar lagi, rahasia-rahasia yang tersembunyi Tuhan, untuk anak-Mu Tuhan, umat-umat kerajaan-Mu mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan di tahun-tahun yang ke depan. Terima kasih Tuhan, waktu ini adalah milik-Mu. Bertahtalah di tempat ini, beracaralah secara penuh di tempat ini dengan otoritas-Mu yang penuh. Di dalam satu nama yang kami percaya, Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin, amin. Shalom semua warga kerajaan, terutama yang terlibat di dalam Rock Representative of Christ Kingdom, RIM ministry kita, Rock International Ministry. Saya percaya tahun 2026 ini kita akan memasuki yaitu a new level di dalam hubungan kita dengan hamba-hamba Tuhan, dengan gereja-gereja di seluruh dunia. Karena itu pertama-tama saya mau katakan have a blessed Christmas. Tapi jangan pikirkan it's just another Christmas. Maybe it's the last Christmas yang kita hadapi, karena firman Allah mengatakan akhir zaman akan tiba masa yang sukar, kalepos, masa yang buas, savage, biadab. Terhadap siapa? Terhadap umat Tuhan, terutama kepada saudara saya. Saudara akan banyak pengikut Kristus yang memilih untuk bergabung dengan New World Order. Tetapi saudara saya akan mengatakan dengan jelas, Jesus is the only way. Karena itu di hadapan kita menghadapi juga banyak tantangan saudara. The year of preparation kita lewati, tetapi tetap prepare. Tetapi ada yang penting, 2026 the year of decision. Decision yang saudara ambil menentukan masa depan kita dan keturunan kita. Belajar dari Joshua. Pilih hari ini, siapa yang kamu sembah? Dunia, Baal, Babylon, New World Order, atau kepada Tuhan Allah Israel yang kita sembah? For me and my house, for me and Rock Ministry and RIM, dan nanti RAIN, Rock International Apostolic International Network, we will serve the Lord. Kita menyembah kepada Tuhan. Mazmur 2 menjelaskan perbedaan the nations and the nation. Kita termasuk the nation, persemakmuran dengan Israel. Karena itu sekali lagi selamat menyambut
memperingati kedatangan Yesus pertama kali. Tapi dengan sebentar lagi, kalau kita melihat di depan mata kita penggenapan perang Gog Magog, Ezekiel 38:39. Kedatangan Kristus tidak lama lagi, saudara. Prepare yourself, prepare your children, prepare your family, prepare seluruh jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, have a blessed Christmas 2025 and have a joyful and preparation, yaitu tahun 2026, the year of decision. Decide, be decisive in Jesus' name. Amin. Kita akan memberikan persembahan sore hari ini. Mari kita persiapkan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Tuhan masih beri kesempatan kami untuk kami boleh membawa persembahan ke tempat rumah-Mu ini, Bapa. Biarlah persembahan yang kami bawa sore hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Kami akan melakukan ini dengan penuh sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persembahan bisa dilakukan mulai QRIS atau amplop-amplop yang Bapak Ibu sudah bawa dan dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia setelah ibadah ini selesai. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah.
Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made these hearts adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. You're altogether Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kami
lambang pemberitaan di atas bahunya dan namanya pun disebut obat, penasihat ajaib, Allah yang perkasa
Di penghujung tahun 2025 Tuhan, terima kasih untuk kasih setia yang Kau kasih buat kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang tak pernah meninggalkan hidup kami, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, Allah yang selalu menggendong hidup kami, Allah yang selalu memeluk kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami sambut Engkau Tuhan, sambutlah Dia, Juru Selamat. Engkaulah Raja kami, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan.
cita hari ini Tuhan. Kami bersuka cita hari ini Tuhan. Haleluya. Bangsa-bangsa bangkitlah, kami menyembah Kau Tuhan. bersoraklah serta memaklumkan kabar lahir Kita surga bergema, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. kami bersuka cita hari ini Tuhan. Sejahtera Sukacita Tuhan melimpah di tempat ini. bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak
Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out. Jesus, Jesus, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Left behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Left behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Left behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Left behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Kami naikkan syukur kami kepadamu siang hari ini Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang baik, sungguh amat sangat baik kepada kami. Hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu bersama dengan saudara-saudara seiman. Kami boleh membawa pujian kami, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk merayakan hari kelahiran Kristus, Raja di atas segala Raja, yang hari ini turun menjadi manusia. Menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Siang hari ini Tuhan, kami mau memberikan waktu kami untuk mendengar firman-Mu, berbicara lewat mulut hamba-Mu, dan urapi setiap kami yang hadir siang hari ini. Supaya Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya kebenaran firman-Mu itu yang akan memerdekakan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Mari setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan siang hari ini, kita sama-sama katakan, amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom, selamat siang, senang sekali boleh bertemu kembali dalam ibadah Natal. Satu ibadah yang sangat dinanti-nantikan setiap tahun. Dan menurut koordinator ibadah jam 3, ini satu-satunya ibadah jam 3 yang full tahun ini. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, saya tahu tidak semua saudara memang kepingin datang jam 3. Ada yang terjebak harus datang jam 3. Ada yang terpaksa karena telat mendaftar. Tapi percayalah, jam 3 ini memang jam yang sulit. Kita juga menapaktilasi perjalanan Maria dan Yusuf waktu mereka juga harus mencari penginapan, ya kan? Mereka juga ngantuk-ngantuk, capek-capek, mungkin saudara juga ngantuk. Tapi percayalah, firman Tuhan akan memberi kita kekuatan yang baru siang hari ini. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, Natal selalu menjadi waktu yang kita nanti-nantikan. Bukan hanya kita anak Tuhan, tapi juga hampir seluruh orang di seluruh dunia menantikan Natal dan Tahun Baru. Kenapa? Karena pada masa-masa ini biasanya ada begitu banyak hal yang saya sebut ada dua hal.
yaitu menghitung dan mengukur. Ada dua hal yang selalu kita lakukan di akhir tahun, menghitung dan mengukur. Dan ini akan saya kaitkan dengan tema kita hari ini, yaitu Wonderful Counselor. Kita akan baca ayatnya di Yesaya 9 ayat 5, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, kalau Anda teliti ayat ini sungguh-sungguh, maka sesungguhnya penasehat ajaib itu bukan satu kata. Tetapi di dalam bahasa aslinya, penasehat ajaib ini terdiri dari dua kata, yaitu penasehat dan ajaib. Saya bandingkan dengan King James Version, Anda akan membaca bahwa di dalam King James disebutkan, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor. Jadi ada komanya, saudara. Jadi nama Yesus yang dinubuatkan di dalam Nabi Yesaya itu bukan penasehat ajaib sebetulnya, tetapi adalah penasehat dan ajaib. The mighty God dan seterusnya. Nah saudara, saya akan bagi pesan Tuhan hari ini dalam dua kata ini, yaitu wonderful dan counselor. Kita akan lihat dulu wonderful. Wonderful dalam bahasa aslinya itu juga artinya adalah ajaib, mujizat. Kelahiran Tuhan itu penuh dengan mujizat. Dan kalau kita hitung-hitung, seperti yang saya bilang bahwa kita tahun ini menghitung kebaikan dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada berapa banyak saudara yang menerima mujizat dan keajaiban dalam hidup saudara tahun ini? Boleh lambaikan tangan? Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, ada begitu banyak keajaiban dan mujizat yang kita terima dalam hidup kita. Kalau boleh saya sharing sedikit hidup saya sendiri. Tahun ini Tuhan begitu banyak melakukan mujizat dan keajaiban. Anak kami yang sulung boleh lulus sarjana tahun ini. Dan lulusnya kalau bukan karena mujizat dan kasih karunia Tuhan, maka itu mustahil. Tahun ini juga Tuhan membawa saya ke tempat-tempat yang baru dalam pelayanan, kota-kota yang belum pernah saya datangi, tempat-tempat yang asing, yang baru, dan itu buat saya adalah mujizat. Karena kalau saya sendiri, saya tidak bisa ke sana. Tetapi hanya oleh karena Tuhan yang membuat mujizat dalam hidup kita. Amin. Mungkin saudara juga mengalami dalam hidup saudara, ada hal-hal yang saudara tidak bisa lakukan sendiri. Kalau bukan karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan, kalau bukan karena keajaiban Tuhan, maka kita tidak bisa sampai di tempat ini. Amin. Kelahiran Yesus itu adalah sebuah mujizat. Matius 1 ayat 23 mengatakan sesungguhnya anak darah. Para penulis Alkitab ini kadang-kadang harus memperhatikan kesopanan, saudara. Ditulis anak darah. Tapi Anda yang tahu bahasa Indonesia sesungguhnya tahu, anak darah itu maksudnya apa? Perawan. Kata perawan itu mungkin sekarang sudah agak sakral ya. Karena sudah jarang sekali digunakan. Makanya waktu itu penulis Alkitab LAI mengatakan anak darah supaya lebih sopan. Tetapi ada beberapa terjemahan lain yang mengatakan perawan Maria. Tetap ada. Nah saudara, secara medis Maria belum berhubungan dengan seorang pria. Dikatakan bahwa dia belum pernah tahu. She never knew a man. Belum pernah berhubungan suami istri. Karena itu dia masih tergolong anak darah. Tetapi dari anak darah ini dia mengandung. Dia mengandung dari Roh Kudus.
Dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, kelahiran Yesus dari kelahirannya saja sudah penuh dengan keajaiban. Perjalanan Yesus selama 33,5 tahun penuh dengan mujizat dan keajaiban. Memang Yesus pernah mati, tapi dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi secara ajaib dia juga bangkit setelah 3 hari. Dia juga naik secara ajaib ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Nah saudara, kalau Tuhan itu datang secara ajaib, hidup secara penuh keajaiban, mati dan bangkit penuh keajaiban, rasa-rasanya tidak berlebihan. Kalau kita juga mengharapkan keajaiban dalam hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Amin. Jadi saudara, tidak berlebihan. Saya bilang, kalau saya punya Tuhan yang ajaib, maka saya juga berharap bahwa Tuhan akan melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup saya. Mungkin ada di antara saudara yang punya masalah yang menurut vonis manusia tidak mungkin. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin saudara sedang menghadapi satu perkara fisik, kesehatan. Kalau hari ini saya udah ABG, saudara. You know ABG? Angkatan baru gocap. Sudah 50 ke atas, saudara. Nah saudara, ada beberapa hamba Tuhan yang menganalogikan hidup kita itu seperti hidup 1 minggu. Karena dikatakan dalam Mazmur hidup kita nih 70-80 tahun, ya kan? Musa mengatakan hidup kita ini 70-80 tahun. Anggap aja 70 lah. Jadi kalau 70 dalam seminggu tuh kita upamakan hari Senin sampai Minggu. Ya. Umur 1 sampai 10 itu Senin. Umur 11 sampai 20 itu Selasa. Siapa yang Rebu sekarang? Kalau saya udah masuk Jumat. Ya kan, kepala 5 udah masuk Jumat. Untungnya masih Jumat subuh. Karena Jumatnya masih Jumat awal. Tapi mungkin ada di antara saudara yang sudah Jumat tengah hari. Atau mungkin sunset ya. Sebentar lagi sudah mau Sabtu. Saudara menghitung-hitung berkat Tuhan. Coba kita perhatikan hidup kita. Kita mungkin sudah sampai di hari Kamis, Jumat seperti saya, atau Sabtu, atau bahkan mungkin ada yang udah Minggu mungkin. Nah kalau sampai Senin lagi itu bonus. Senin berikutnya, kepala 8 itu udah bonus, katanya Musa. Saudara sampai hari ini kalau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, itu adalah mujizat dan anugerah dari Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Kita syukuri. Dan kita harus hitung berkat Tuhan untuk tubuh jasmani ini. Jangan kita sia-siakan. Artinya kalau saya sudah sampai di hari Jumat, sudah kurang 2 hari lagi. Sudah nggak lama lagi. Ayo kita lakukan sesuatu yang baik buat Tuhan. Nah, kedatangan Tuhan secara ajaib itu dinubuatkan dalam Yesaya dan digenapi dalam kitab Matius. Saya coba-coba ngintip dari saudara tiri kita. Ternyata juga ada di sana. Ini saudara tiri ya, saudara. Bukan saudara sepupu. Ada banyak orang bilang saudara sepupu. Bukan saudara sepupu, ini saudara tiri. Karena lain ibu sama bapak. Iya kan? Kalau sepupu kan lain bapak, lain ibu. Ini lain ibunya aja. Ternyata dalam kitab suci saudara tiri kita juga disebutkan bahwa ada anak perawan yang akan mengandung dan melahirkan juru selamat. Kelahirannya penuh dengan keajaiban. Tidak mungkin kata dunia medis. Karena itu saudara, kalau ada dokter yang memvonis saudara bahwa Anda tidak mungkin sembuh, Anda tidak mungkin menerima hidup lebih lama, ada dokter di atas segala dokter yang punya vonis lebih baik bahwa engkau akan punya hidup yang kekal. Yang setuju katakan? Dia bukan dokter segala dokter, dokter di dunia. Tapi kita punya dokter di atas segala dokter.
Mungkin ada orang yang sudah memvonis, bisnismu tidak akan lanjut, keuanganmu sudah parah, tidak ada yang bisa menolong kau. Saudara, kalau kita minta sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan pasti berikan jalan keluar di mana tiada jalan. Yang setuju katakan, He will make a way where there is no way. Apa yang menurut manusia tidak mungkin, itu mungkin bagi Allah. Kalau kita punya Allah yang melakukan keajaiban demi keajaiban, maka tidaklah berlebihan seperti yang saya katakan. Kalau kita juga berdoa, minta keajaiban yang baru kepada Tuhan. Amin. Jangan malu untuk minta sesuatu yang ajaib dari Tuhan. Saudara, kalau saya bilang ajaib, itu bukan berarti lalu kita tidak melakukan apa-apa ya. Keajaiban dan mujizat itu diberikan Tuhan ketika usaha manusia sudah mentok. Tetapi ada usahanya dulu. Ketika manusia sudah berusaha maksimal dan ada batasan yang tidak bisa ditembus. Ketika dokter sudah mengusahakan segala sesuatu, segala cara dan tidak bisa, maka kita perlu mujizat Tuhan. Ketika semua otak, akal, pikiran, daya dikerahkan tetapi tidak ada jalan, maka kita butuh mujizat. Dan hanya Tuhan sang pembuat mujizat itu yang bisa membuat mujizat dalam hidup kita. Tetapi bukan berarti kita sebagai manusia tidak melakukan apa-apa. Ketika Yesus membuat mujizat air menjadi anggur di Kana, tetap ada usaha untuk membawa air itu kepada Tuhan. Ketika Ibu Maria itu berkata, bawalah, pergilah kepada Yesus, dia akan tahu apa yang akan diperbuat. Maka Yesus berkata, cedoklah air itu, bawa kepadaku. Maka para hamba-hamba itu harus mencedok air, harus lari bawa ke Yesus, baru terjadi mujizat. Ada usaha dari kita. Bukan berarti kalau mujizat lalu kita leha-leha, pasrah, tidak melakukan apa-apa. Bukan. Mujizat adalah ketika Tuhan intervensi dan turut campur tangan ketika usaha manusia sudah maksimal. Janda di Sarfat menerima mujizat. Minyak yang tidak habis-habis ketika dia memberikan ketaatannya menuruti kata-kata Elia. Tetapi ada usaha. Elia berkata, tutup pintu, kumpulkan semua buli-buli kosong dari tetanggamu. Dia harus cari dulu buli-buli kosongnya. Dan sebanyak buli-buli yang dia kumpulkan, maka sebanyak itu pula minyak yang dia terima. Amin. Kalau dia males, dia hanya pinjam 1-2 buli saja, ya mujizat yang dia terima sedikit saja. Tetapi kalau dia sungguh-sungguh, dia percaya kepada kata-kata Elia, dia mengumpulkan belasan, bahkan mungkin puluhan buli-buli dari tetangga, maka dia akan jadi miliarder, saudara. Amin. Karena itu mujizat yang dilakukan Tuhan dalam hidup saudara juga tergantung kepada iman saudara kepada Tuhan. Semakin kita beriman, semakin kita percaya, maka kita akan melakukan yang terbaik dari usaha kita sebagai manusia. Bukannya kita malah leha-leha, oh kita tunggu Tuhan saja. Enggak, saudara. Mujizat itu memang intervensi Tuhan, tetapi butuh usaha kita untuk merespon firman Tuhan. Ada amin? Mujizat yang ajaib. Lukas 2 ayat 8 dan 11 mencatat bahwa kelahiran Yesus pertama kali diberitakan kepada para gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, kita bersyukur bahwa kabar sukacita kelahiran Yesus itu diberikan pertama kali kepada para gembala. Orang-orang yang sederhana. Mereka mungkin hanyalah para penjaga. Mereka bukan pemilik dombanya. Mereka bukan owner. Mereka bukan pemilik usaha. Mereka orang-orang biasa. Bahkan mungkin mereka adalah orang-orang buangan. Karena mereka menggembalakannya di luar kota.
Mereka tidak bisa mengembalakan di dalam kota. Mereka tidak boleh kumpul dengan orang yang elit. Mereka harus mengembalakan di luar. Karena mungkin kotor, bau, mereka termasuk kasta yang bawah. Tetapi kita bersyukur, kedatangan Tuhan justru diberitakan kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan. Dan kita percaya, kita boleh masuk dalam hitungan bilangan-bilangan orang percaya. Karena Tuhan sudah memilih kita. Yang setuju katakan? Untuk semua kalangan, untuk semua golongan. Bahkan Tuhan memilih yang paling rendah. Para gembala diberitakan kabar kesukaan terlebih dahulu. Dan Yesus juga lahirnya di Palungan, bukan di hotel bintang 7. Karena kalau di hotel bintang 5, hotel bintang 7, protokolernya susah. Di lobi sudah, belum masuk lobi sudah ketemu security. Apalagi di lobi, diperiksa tasnya, bawa ini, bawa itu, nggak boleh. Pakai sandal atau pakai sepatu. Pakaiannya apakah pakaian pesta atau bukan. Tetapi Yesus memilih lahir di kandang, di Palungan, supaya aksesnya terbuka untuk semua orang. Dan semua orang yang boleh datang kepadanya, asal dia percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan, terbuka untuk semua orang. Yesus terbuka untuk semua orang, bukan hanya untuk satu golongan tertentu. Kita bersyukur Tuhan tidak memilih tempat yang elit, tetapi justru memilih tempat yang sederhana, supaya setiap orang bisa datang kepadanya. Matius 2 mencatat bahwa ada orang yang datang dari jauh, yaitu orang Majus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, ini bukan bayi lagi, tapi dikatakan anak. Jadi mungkin perkiraannya adalah sekitar balita atau batita, bawah 3 tahun, bawah 5 tahun. Kenapa? Karena orang Majus itu butuh waktu untuk berjalan dari timur. Ada beberapa ahli memperkirakan bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang Babylon. Karena perkataan Majus itu sebetulnya dari kata magician. You know magician? Sebetulnya mereka adalah orang pintar, magician, penyihir, pesulap, kalau sekarang pesulap ya. Tapi pada zaman itu, sulap belum populer. Yang populer adalah orang bijaksana. Mereka disebut orang pintar, orang bijaksana, the wise man. Tapi orang-orang ini dari Babylon. Dan ada terjemahan tafsiran yang mengatakan kemungkinan mereka dulu tahu kenapa kok ada nubuatan ada seorang raja akan lahir di Bethlehem adalah dari Nabi Daniel. Ketika Nabi Daniel, kalau Anda baca kitab Nabi Daniel, dia ditawan ke Babylon dan dia dididik. Nah, di sana Anda akan ketemu juga orang-orang magician. Di kitab Daniel itu ada kata-kata orang pintar, the sorcerer, the magician. Nah, kemungkinan, ini baru tafsiran aja. Pada zaman Nabi Daniel itulah, maka Daniel mulai mengajarkan kepada orang-orang pintar itu. Karena Nabi Daniel kan diangkat jadi pimpinannya. Karena dia bisa mentafsirkan mimpi dari Raja Babel, Nebukadnezar. Maka dia diangkat menjadi pemimpin dari orang-orang pintar itu. Kemungkinan di sanalah Daniel mulai mengajarkan bahwa nanti di tanah Yudea, di kota Bethlehem, akan lahir raja yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Dan itu dicatat. Tercatat bahwa Nabi Daniel itu adalah 600 tahun sebelum Kristus lahir. Maka selama 600 tahun itu mereka menunggu-nunggu sampai akhirnya di hari itu mereka melihat ada satu bintang yang terang. Dan mereka mengikuti bintang itu. Sampailah mereka membawa raja di atas segala raja. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saudara, hari ini kita datang untuk memperingati kelahiran Tuhan.
Apa yang saudara bawa buat Tuhan? Dia tidak butuh emas, saudara. Dia punya emas di seluruh alam semesta. Mungkin Anda punya sebagian kecil emas, tetapi yang Tuhan harapkan adalah hati saudara. Berikan hati saudara kepada Tuhan. Berikan hidup saudara kepada Tuhan. Itu adalah persembahan yang paling berarti buat Tuhan, yang kita bisa berikan. Karena semua yang kita miliki ini sesungguhnya semuanya datang dari Tuhan. Amin. Tubuh kita, kesehatan kita, talenta kita, waktu kita, uang kita, aset properti kita, semuanya dari Tuhan. Yang kita bisa berikan, yang asalnya dari diri kita sendiri adalah hati kita kepada Tuhan. Hidup kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Itu satu-satunya persembahan yang dinanti-nantikan Tuhan. Mungkin kita tidak seperti orang Majus itu, tetapi saya percaya setiap kita bisa mempersembahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Pemazmur di dalam Mazmur 77, dia mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Seperti yang kita lakukan hari-hari ini, di akhir-akhir tahun ini, ayo kita menghitung-hitung dan mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Kita akan baca sama-sama bergantian ayat ini, saya baca ayat 12, Bapak Ibu 13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala, 13. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Saudara, kita punya Allah yang penuh dengan keajaiban, karena itu kita menyebut Dia adalah wonderful. Amin. Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa, Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpikirkan. Kita punya Allah yang luar biasa, yang hari ini kita peringati kelahirannya. Karena itu jangan takut untuk minta keajaiban dari Tuhan. Minta mujizat Tuhan. Kalau saudara sedang menghadapi pergumulan hari-hari ini, minta pertolongan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti sanggup menyediakan jalan buat saudara. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Apapun yang akan kita hadapi di depan, kita punya Allah, Immanuel, yang menyertai kita. Yang berikutnya, kata kedua adalah counselor. Artinya adalah penasehat, guide. Kita tinggal di Bali, kita sering ketemu yang namanya tour guide. Apa tugasnya tour guide? Menunjukkan tempat-tempat yang kita belum tahu, betul ya? Tour guide itu orang yang paling tahu tempat. Mana tempat yang terbaik pemandangannya? Oh di sana Pak. Ayo kita ke sana. Bahkan dia bukan hanya tahu tempatnya, dia tahu cara ke sana. Dia tahu bahwa kita harus naik kendaraan ini sekian menit, lalu kita akan turun, lalu jalan kaki. Hati-hati Pak, nanti ada tempat-tempat yang berbahaya. Bapak harus bawa perlengkapan ini, perlengkapan itu. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Karena dia sudah pernah ke sana. Amin. Kita punya Yesus. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah tahu tempat-tempat bahkan waktu di mana kita belum pernah ke sana. Karena itu disebutkan Tuhan adalah counselor, seorang guide, seorang penunjuk jalan, seorang pembimbing, seorang penolong. Dan kita tidak perlu khawatir menghadapi masa depan, karena kita tahu Tuhan sudah ada di masa depan. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Tuhan akan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita persiapkan. Kok jalan sendiri dia ya? Oke. Seorang tour guide tahu tempatnya, bahkan dia juga tahu pit stop. Mana resto yang enak, di mana kita bisa berhenti dulu. Kalau engkau capek, kita bisa istirahat dulu. Saudara, Tuhan tahu tempat-tempat tersulit kita. Dan Dia tahu tempat-tempat untuk menyediakan rest area buat kita.
Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami kelelahan. Anda mungkin sedang dalam pergumulan. Ada begitu banyak masalah yang belum terjawab. Percayalah, mungkin hari ini Tuhan belum jawab, tetapi satu saat pasti Tuhan jawab. Tuhan punya waktunya, dan Tuhan pasti berikan tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlalu cepat, dia tidak pernah terlalu lambat, tetapi dia selalu memberikan tepat pada waktunya. Dia adalah seorang konselor, pembimbing kita. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, seperti yang saya bilang, akhir tahun adalah saat-saat untuk menghitung dan mengukur. Kalau tadi kita sudah menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan, kita masih punya waktu 1 minggu. Kita mungkin sudah holiday mode, karena kebanyakan yang kantor-kantor sudah mulai libur. Yang 5 hari kerja, besok masuk, Jumat, Sabtu libur lagi. Minggu libur, Senin masuk, nanti 31 libur lagi. Jadi kita sudah modenya mode holiday ini. Ya, santai, sudah senang-senang. Kita sudah mulai menghitung-hitung berkat Tuhan selama 1 tahun ini. Dan kita juga mempersiapkan diri kita untuk mengukur, memasuki tahun yang akan datang, 2026. Ini saatnya untuk kita duduk di atas meja, kita mulai mengukur kemampuan kita, pekerjaan-pekerjaan, proyek yang belum selesai, rencana-rencana yang masih terhambat, tertunda, maka kita mulai menghitung dan mengukur kemampuan kita. Dan saya tahu memang, dunia tidak menjadi semakin mudah, dunia tidak menjadi semakin ringan. Tetapi seperti kata firman Tuhan, Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita. Dia yang menetapkan langkah-langkah kita. Bahkan sekalipun, Mazmur katakan, kalaupun dia jatuh, tidak sampai tergeletak. Mungkin saudara pernah tergelincir, mungkin saudara pernah tersandung, tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan Anda tergeletak. Dia akan mengangkat Anda, menopang Anda, sampai menuju tempat yang Dia mau. Di dalam The Passion dikatakan, the step of the God pursuing ones follow firmly in the footstep of the Lord. And God delights in every step they take. Tuhan tuh senang dengan setiap langkah Anda yang percaya dan mengejar Dia. Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan, yang mencari Tuhan, yang menomorsatukan Tuhan, yang memprioritaskan Tuhan. Bukan memprioritaskan yang lain, bukan memprioritaskan cuan, cuan. Bukan memprioritaskan keuntungan, bukan memprioritaskan popularitas, bukan memprioritaskan kemenangan diri sendiri, tetapi memprioritaskan hanya Tuhan. Oleh kepada orang-orang inilah Tuhan memberikan berkat-Nya. Tuhan memberikan pertolongannya, Tuhan memberikan bimbingannya. Dia akan menjadi counselor. Saudara, tema kita bukan satu kebetulan, wonderful counselor. Saya ajak kita untuk menghitung-hitung berkat Tuhan, dan saya ajak kita juga untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Dia akan membawa kita memasuki tahun 2026 dengan penuh keunggulan yang gilang gemilang. Yang percaya katakan, amin. Saya akan tutup dengan satu janji Tuhan. Dari Mazmur 23. Kita akan baca sama-sama Mazmur ini. Ini adalah janji Tuhan untuk kita memasuki tahun 2026. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya mendapatkan ayat ini ketika saya mempersiapkan renungan ini, dan saya percaya ini akan menjadi rema buat kita. Memasuki tahun yang baru, keadaan yang tidak menentu, dunia yang kita belum pernah masuki, tetapi Tuhan sudah ada di sana. Karena Dia adalah konselor kita. He's a wonderful counselor, tour guide kita.
kita tidak perlu takut dan khawatir, karena Tuhan sudah ada di sana. Kita baca sama-sama Mazmur 23, 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah wonderful counselor. Engkaulah yang ajaib dalam hidup kami. Kelahiranmu, kedatanganmu, pertolonganmu adalah terlalu ajaib buat kami, Tuhan. You are wonderful. You are magnificent. Engkau luar biasa, Tuhan. Terima kasih untuk keajaiban demi keajaiban yang kami terima dalam hidup kami. Tahun 2025 ini, Tuhan, Engkau sudah melakukan begitu banyak kebaikan. Engkau sudah melakukan begitu banyak keajaiban dan mujizat dalam hidup kami. Karena itu siang hari ini kami mau naikkan syukur kami kepadamu, Tuhan. Bela ucapan bibir kami, tindakan kami, perbuatan kami, semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Dan memasuki tahun yang baru, Tuhan, kami percaya Engkau adalah counselor kami, Engkau pembimbing kami, penuntun kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih, Tuhan. Kami terima janji-Mu, kami terima berkat-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu duduk. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long they dwell in sin and error pining till He appeared, and the song filled His word. A thrill of all, the weary world rejoices, for yonder break, and you and glory's mine. Oh, to me, oh, the angels' voices, oh, now
mewakili seluruh jemaat untuk membawa lilin ini. Dan karena satu dan lain hal, alasan keamanan dan kenyamanan, kita tidak memakai lilin asli, tapi saudara bisa menyalakan lampu flash di handphone saudara masing-masing. Boleh lampu di panggung dimatikan? Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat cahaya kita di atas kepala kita. Cahaya itu kecil, mungkin tidak berarti buat saudara, tetapi itu berarti buat sekeliling saudara. Hal-hal yang selama ini kita tidak pernah perhitungkan, dan mungkin dunia tidak perhitungkan, tetapi diperhitungkan oleh Allah. Cahaya saudara yang kecil itu menyinari dunia ini. Dunia yang penuh dengan kegelapan membutuhkan saudara. Membawa kabar baik bahwa Yesus, Tuhan itu lahir sebagai juru selamat manusia. Mari kita angkat lebih tinggi. Kita putar sebagai simbol bahwa kita harus menerangi sekeliling kita. Jadilah terang buat sekelilingmu. Jadilah terang di tempatmu, keluargamu, kantormu, tempat usahamu, kampusmu, sekolahmu, di kotamu, di Pulau Bali, Indonesia. Dan kita percaya Yesus akan datang sebagai Raja di atas segala raja, menyelamatkan umatnya, memimpin kita semua untuk masuk dalam kerajaan terang yang tidak terpadamkan. Yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung akhiri. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat Natal dan berkat tahun baru. Kiranya Allah Bapa yang penuh dengan kemurahan dan kasih karunia, dan Anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang sudah turun sebagai manusia, Sang Firman itu menjadi manusia, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang sudah menyertai engkau selama 1 tahun 2025 akan memberkati engkau di tahun 2026, menyertai engkau, melindungi engkau, membuat segala perjalananmu berhasil, mulai dari hari ini sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Navidad. Feliz Navidad. Feliz